Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang menyangkut tentang dunia bisnis. Pada kesempatan yang teramat baik ini, topik yang akan kita jadikan bahan ulasan yaitu tentang ekonomi kreatif. Kita tahu bahwa ekonomi kreatif akhir-akhir ini dan di masa depan menjadi salah satu sektor ekonomi yang perkembangannya begitu pesatnya. Saat ini berbagai bidang tidak lepas dari apa yang disebut dengan kreativitas. Karena sejatinya dengan kreativitas itulah maka bisnis akan menemukan celah untuk menjadi pemain yang dapat memenangkan kompetisi. Sebagaimana kita paham bahwa ekonomi kreatif ini merupakan suatu proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan juga distribusi, baik itu barang dan juga jasa di dalamnya, yang mana akan menumbuhkan berbagai gagasan ataupun ide-ide kreatif serta munculnya kemampuan intelektual untuk membangunnya. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh tentang ekonomi kreatif ini, tentunya dengan sendirinya kita akan dapat menemukan berbagai ciri dari sektor ekonomi kreatif ini. Untuk yang pertama, ekonomi kreatif ini memiliki ciri, yaitu memiliki kreasi intelektual. Kreasi intelektual yang dimaksud di sini adalah bahwa sangat dibutuhkan suatu kreativitas serta keahlian yang lain dalam masing-masing jenis dari sektor ekonomi. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua dari ekonomi kreatif yaitu tidak memiliki batasan. Di sini mengandung arti bahwa inovasi dan juga kreativitas dari setiap individu yang terlibat dalam menciptakan suatu produk di bidang tertentu tidak memiliki batasan-batasan yang pasti. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga dari ekonomi kreatif yaitu ciri bahwa ekonomi kreatif ini mudah diganti. Yang mana suatu jenis inovasi dalam bidang ekonomi kreatif haruslah selalu dikembangkan sesuai dengan aktivitas ekonomi. Karena itulah kreasi dan juga inovasi yang ada diharapkan akan lebih mudah untuk diganti dalam rangka menyesuaikan dengan pasar, sekaligus dapat diterima dengan baik oleh
konsumen. Lantas ciri yang berikutnya dari ekonomi kreatif yaitu bahwa sektor ekonomi kreatif ini berbasis pada ide. Ide yang muncul dari setiap individu tentu akan sangat-sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah suatu gagasan harus dikembangkan demi menciptakan inovasi dan juga kreativitas, utamanya dalam bidang ekonomi kreatif. Dan ciri yang kelima yaitu bahwa ekonomi kreatif ini merupakan suatu bidang yang memang sangat memerlukan adanya kerjasama. Di dalam bidang ekonomi kreatif, kerjasama antara pihak pengusaha dengan pihak pemerintah yang mengatur kebijakan akan menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan kelancaran dari proses industri, proses ekonomi yang sedang berjalan. Itu semuanya merupakan beberapa ciri yang melekat pada ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya, ekonomi kreatif yang memang perkembangannya sangatlah pesat ini tentunya akan membawa manfaat yang pesat pula bagi mereka-mereka, baik itu secara individual maupun dalam bentuk-bentuk entitas tertentu, akan mendapatkan berbagai manfaat dari kehadiran dari ekonomi kreatif ini. Manfaat yang pertama dari adanya ekonomi kreatif yaitu tentu saja akan membantu dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Semakin banyak muncul inovasi dan juga kreativitas, baik itu dari individu maupun entitas tertentu, maka akan semakin luas pula, semakin beragam pula produk-produk baru yang akan dihasilkan. Dan dengan demikian tentunya juga akan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama dalam proses pembuatan dari produk-produk ekonomi kreatif. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya ekonomi kreatif tentu saja adalah mengurangi angka pengangguran. Ini erat kaitannya dengan yang kedua, yang pertama tadi. Ekonomi kreatif tentu saja akan dapat mengurangi angka pengangguran karena seiring dengan berjalannya waktu, sektor ekonomi kreatif ini juga akan terus berkembang dan juga semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam sektor ekonomi kreatif. Kemudian manfaat berikutnya dari ekonomi kreatif yaitu mendorong tumbuhnya kreativitas. Dengan perkembangan yang terus terjadi, maka seseorang ataupun entitas usaha juga akan merasa bahwa mereka dituntut untuk lebih kreatif, sehingga mereka pun pada saatnya harus memiliki berbagai ide baru, bahkan mungkin harus unik. Nah,
Dorongan-dorongan inilah yang nantinya akan membentuk kelompok-kelompok individu ataupun masyarakat secara luas untuk menjadi individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang lebih kreatif lagi. Kemudian manfaat selanjutnya dari ekonomi kreatif yaitu dalam rangka menciptakan kompetisi bisnis yang sehat. Salah satu manfaat dari hadirnya ekonomi kreatif ini adalah terciptanya kompetisi bisnis yang lebih sehat. Dampak positif ini muncul karena munculnya, lahirnya berbagai inovasi yang semakin beragam, di mana masing-masing individu ataupun entitas akan saling membantu dan juga saling berbagi kiat-kiat, cara-cara ataupun metode-metode untuk melaksanakan berbagai ide yang telah ada. Manfaat yang kelima yaitu bahwa dengan ekonomi kreatif tentunya akan meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Peningkatan inovasi ini utamanya peningkatan inovasi yang merambah ke seluruh elemen kehidupan masyarakat. Ini secara tidak langsung tentunya akan meningkatkan pemerataan ekonomi di berbagai bidang. Itu adalah beberapa manfaat dari hadirnya sektor ekonomi kreatif. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif ini, tentunya kita juga harus memahami dengan benar tentang ruang lingkup dari ekonomi kreatif ini. Kalau kita mengacu kepada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009, maka jenis dan juga ruang lingkup ekonomi kreatif ini terbagi menjadi beberapa subsektor. Yang pertama yaitu periklanan yang berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Ini yang pertama. Kemudian jenis dan ruang lingkup yang kedua yaitu arsitektur yang merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro maupun mikro. Kemudian yang ketiga yaitu pasar barang seni yang memiliki kaitan dengan perdagangan barang, baik itu barang asli, unik, hingga langka, yang tentunya memiliki nilai estetika dan juga nilai sejarah. Kemudian jenis dan ruang lingkup yang berikutnya yaitu penerbitan dan percetakan, yang mana ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal,
koran, majalah, tabloid, dan juga konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Ini jenis dan ruang lingkup yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu layanan komputer dan piranti lunak yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi. Termasuk di dalamnya juga jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan yang lainnya. Kemudian jenis dan ruang lingkup yang keenam, yaitu televisi dan radio, yang mana ini juga berkaitan dengan produksi dan pengemasan acara televisi. Selanjutnya untuk jenis dan ruang lingkup yang ketujuh, yaitu riset dan pengembangan, yang mana juga ada kaitannya dengan usaha inovatif, yang mana menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan juga penerapan ilmu dan pengetahuan dimaksud untuk perbaikan produk dan juga kreasi produk baru. Kemudian jenis dan ruang lingkup yang kedelapan dari ekonomi kreatif, yaitu bidang kerajinan, yang merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan juga distribusi produk-produk oleh tenaga pengrajin. Lantas jenis dan ruang lingkup yang kesembilan, yaitu desain, juga terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan juga jasa riset pemasaran. Kemudian yang ke-10, yaitu jenis dan ruang lingkup ekonomi kreatif dalam bidang fashion, yang memiliki hubungan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan juga desain aksesoris mode lainnya. Dan masih ada beberapa bidang lainnya, seperti dalam jenis ataupun ruang lingkup yang menyangkut tentang video, yang menyangkut tentang film, kemudian juga yang berkenaan dengan bidang fotografi, kemudian ada yang menyangkut tentang permainan interaktif, kemudian juga yang berkaitan dengan dunia musik. Tidak ketinggalan dalam bidang seni pertunjukan, dan juga yang sedang booming saat ini, yaitu dalam bidang kuliner. Yang mana kesemuanya tadi, baik itu jenis maupun ruang lingkup dari ekonomi kreatif, diharapkan akan dapat terus memacu sekaligus memicu yang namanya perputaran ekonomi, agar perputaran ekonomi akan jauh lebih pesat dan cepat lagi, sehingga akan mampu mendorong meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi.
Dengan adanya pertumbuhan ekonomi tentunya diharapkan pada saatnya kemakmuran juga akan semakin meningkat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang ekonomi kreatif. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, sekaligus memperkaya cakrawala keilmuan kita dalam bidang bisnis. Dan kita akan meneruskannya untuk membahas tema-tema bidang bisnis pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silahkan klik di layar Anda untuk like, untuk komen, untuk subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.